Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anak ibu yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat luar biasa. Hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pembelajaran kelas 4 SD. Nah, sudah siap belajarnya hari ini anak-anak ibu? Mantap, luar biasa. Kalau anak-anak sudah siap, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantap. Semoga dengan membaca basmalah tadi, belajar online kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Nah, di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Kali ini yang akan Ibu bahas yang pertama kali adalah muatan bahasa Indonesia. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar inti cerita dalam buku sastra. Inti cerita dalam buku sastra dapat diketahui jika kita membacanya dengan cermat. Selain inti cerita, kita juga dapat mengetahui tokoh dan peristiwa yang ada di dalam cerita. Perhatikan penggalan cerita berikut. Pak Kadir hidup bahagia bersama keluarganya. Mata pencaharian Pak Kadir adalah bertani. Ia memiliki sebidang sawah yang tidak terlalu luas. Namun, berkat kerja kerasnya, hasil sawah tersebut dapat menghidupi keluarganya. Suatu ketika, wabah hama menyerang para petani. Pak Kadir sangat sedih. Ia mengalami kerugian yang besar karena serangan hama tersebut. Namun Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya mereka berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi. Nah, dalam sebuah cerita, kita dapat mengetahui tokoh cerita, peristiwa, dan inti cerita. Begitu juga pada cerita Pak Kadir yang sudah Ibu bacakan tadi. Dalam cerita tersebut, didapatkan bahwa tokoh dalam cerita tersebut adalah Pak Kadir dan para petani lainnya. Peristiwa yaitu terjadi serangan wabah hama di sawah para petani. Dan inti cerita yaitu Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama. Namun, berkat kerja keras dan kerjasama mereka, kesulitan tersebut dapat diatasi. Nah, anak-anak, coba temukan tokoh, peristiwa, dan inti cerita dari cuplikan cerita lainnya. Selanjutnya, kita akan belajar menentukan pesan moral dari suatu cerita.
Dalam sebuah cerita, biasanya terdapat pesan moral di dalamnya. Pesan moral dapat diketahui dari perilaku tokoh dalam menghadapi suatu cerita. Peristiwa. Pesan moral dalam sebuah cerita dapat berbentuk saran, nasihat, pesan, atau anjuran bagi pembaca. Pesan moral tersebut dapat ditemukan dalam cerita secara tersurat atau langsung, atau secara tersirat atau tidak langsung. Jika pesan moral tersebut disampaikan oleh penulis cerita secara tersirat, kita sebagai pembaca dapat mengetahuinya dengan cara berikut. 1. Membaca cerita dengan cermat, termasuk dialog yang dilakukan oleh para tokoh. Lalu, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dalam cerita yang dibaca. Yang terakhir, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasa sendiri. Nah, anak-anak, coba temukan pesan moral dalam cerita Raja Parkit yang cerdik di PPT yang Ibu bagikan. Selanjutnya, menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Dalam menyampaikan pendapat, kita harus memperhatikan beberapa unsur dalam cerita seperti tema, tokoh, dan pesan moral. Kita juga perlu membacanya secara berulang-ulang agar memahami alur cerita tersebut. Pendapat mengenai sebuah cerita dapat dituangkan dalam bentuk tulisan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat melalui sebuah tulisan yaitu memahami tema cerita dan menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Selanjutnya, memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita. Pesan moral merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat memberikan pendapat pribadi mengenai pesan moral sebuah cerita. Pendapat tersebut sesuai dengan pesan moral yang disampaikan. Ayo, carilah sebuah cerita, kemudian tuliskan pesan moral dari cerita tersebut. Nah, untuk tugas muatan bahasa Indonesia, silakan kerjakan soal-soal yang sudah disediakan. Selanjutnya, kita akan membahas muatan IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Pada muatan IPA, kita akan belajar dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Salah satu pekerjaan yang memanfaatkan teknologi adalah nelayan. Saat ini, para nelayan sudah menggunakan kapal bermesin yang dilengkapi dengan GPS, Global Positioning System, untuk melacak keberadaan ikan. Untuk meningkatkan hasil tangkapannya, ada nelayan yang menggunakan bom ikan dan pukat harimau. Saat ini, kedua peralatan tersebut dilarang penggunaannya
karena menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya, dapat merusak terumbu karang. Oleh karena itu, para nelayan sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut supaya keseimbangan alam tetap terjaga. Di antaranya, tidak menangkap ikan secara besar-besaran, tidak menggunakan bahan peledak atau racun, tidak menggunakan pukat harimau, dan memperkirakan daur hidup ikan. Di Indonesia, ada nelayan yang masih menggunakan peralatan tradisional untuk menangkap ikan. Ada pula yang sudah memanfaatkan teknologi modern. Perbandingan nelayan tradisional dan modern dilakukan dengan menggambar diagram Venn. Diagram tersebut menampilkan perbedaan sekaligus persamaan dua hal. Berikut contoh diagram Venn antara nelayan tradisional dan modern. Persamaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern lingkaran kedua masuk ke dalam dua lingkaran diagram Venn. Di antaranya yaitu persamaannya mencari ikan, menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari, dan mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Sedangkan perbedaannya adalah nelayan tradisional menggunakan perahu layar dan menggunakan peralatan tangkap sederhana, sedangkan nelayan modern menggunakan perahu bermesin, menggunakan peralatan tangkap modern, dan memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Selanjutnya, kita akan belajar penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan hidup manusia dapat dipenuhi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di permukaan bumi. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut perlu dilakukan secara bertanggung jawab agar terjaga persediaannya. Salah satunya dengan menghemat penggunaannya. Penghematan sumber daya alam dapat kita terapkan pada kehidupan sehari-hari seperti pada gambar berikut. Menghemat air saat mencuci mobil. Menghemat saat menggunakan kertas, dan juga kita bisa melakukan penghematan dengan cara melakukan daur ulang pada barang-barang bekas. Nah, untuk tugas IPA, silakan anak-anak kerjakan. Ayo berlatih pada PPT yang sudah Ibu berikan. Nah, sekian pembelajaran tema 4, subtema 2 dengan muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Semoga anak-anak belajarnya tambah semangat ya. Salam sehat selalu dari Ibu. Jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah belajar. Dan juga berterima kasih kepada wali kalian yang sudah menemani kalian belajar di rumah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.